Nah, lalu kita ke ini di menu sewa. Nah, ini menu utama kita untuk penyewaan. Jadi ada dashboardnya. Kita ketemu dashboard, ada draft sewa, ada sewa aktif, sewa dibatalkan, sewa selesai, menunggu pembayaran, siap untuk diambil, ada insiden, dan juga total rental. Draft sewa itu penyewaan yang masih dalam catatan gitu. Jadi cuma dicatat aja, tapi dia mungkin belum jadi sewa atau belum booking, belum lunasin, tapi dia udah ngelis barang aja. Nah, teman-teman kalau yang ada yang pengen di list aja tapi memang belum ditransaksiin, bisa nanti masuk ke draft sewa. Kalau sewa aktif itu penyewaan yang lagi di luar, yang lagi aktif, jadi barangnya lagi di luar. Kalau sewa dibatalkan itu tuh barang yang udah dikonfirmasi cuma dibatalkan gitu, jadi dia nggak jadi sewa. Sewa selesai itu tuh barang yang udah kembali ke kita, menunggu pembayaran itu tuh penyewaan yang belum dibayar sama sekali, jadi dia udah jadi sewa cuma tinggal menunggu pembayaran. Siap untuk diambil berarti dia udah booking ataupun udah lunas, barangnya udah siap diambil. Kalau ini insiden, ini bisa misalkan kalau ada kehilangan atau kerusakan nanti bisa masuk ke dashboard ini. Total rental itu total rental semuanya. Nah, di bawahnya ini ada menu ya, menu semuanya ada di sini. Ada penyewaan, pelanggan, tanggal mulai, tanggal selesai, durasi berapa lama, statusnya, ada yang siap diambil, menunggu pembayaran, dibatalkan, dan juga selesai. Dan juga jumlah item, total transaksi, dan juga aksinya. Nah, kita juga bisa di list mau lihat 25 atau 100. Kalau mau dicek berdasarkan status, teman-teman tinggal dimasukin aja, misalkan dicari siap. Nah, ini otomatis yang siap diambil langsung tersortir gitu. Atau misalkan mau nyari berdasarkan nama, bisa Alam, mau ini langsung tersortir atas nama Alam gitu. Jadi ini untuk disortir aja. Nah, kalau teman-teman mau ada penyewaan baru, ini masuknya ke button yang warna hijau, sewa baru, tinggal diklik. Nah, mulainya dari tanggal berapa ke tanggal berapa, misalkan hari ini tanggal 18 sampai tanggal 19. Ini bisa misalkan tanggal, ada yang menyewa tanggal 22 sampai tanggal 24 gitu ya, 22 sampai tanggal 24, berarti hitungannya 2 hari ya. Lokasi ini cabangnya, pelanggannya ini bisa nambahin dari yang udah ada, atau kita tambah pelanggan baru bisa langsung dari sini, tinggal diklik tambah pelanggan, nanti menunya sama. Ataupun ada catatan misalkan, boleh dimasukkan ke sini, tinggal lanjutkan ke pilihan item. Nah, ketika di pilihan item ini udah masuk, berarti 2 hari atas nama siapa. Nah, ini tinggal pilih barang-barangnya. Teman-teman misalkan ada yang sewa misalkan hydropack 1. Nah, ini udah sewanya periode 2 hari, yang tersedia 15 gitu. Di sini udah stoknya udah kelihatan, tersedia 15. Tinggal misalkan ada yang sewa 2, tambah keranjang, masuk, ini udah langsung masuk ke keranjang di paling bawah. Hydropack 2 15.000 kali 2, lalu disewa 2 hari, jadi total otomatis 60.000 udah terhitung. Lalu kita review dan lanjutkan. Nah, di sini otomatis udah ada informasi, nama pelanggan, nama tokonya, barang yang dipesan, ini ringkasannya, durasi 2 hari, 1 item gitu. Nah, ini ada pajak ya, ini kalau teman-teman nanti pakai pajak mungkin bisa dimasukin, kalau enggak pun nanti bisa ada di pengaturan, kita ubah di nolin, bisa dinolkan. Nah, ini kalau udah tinggal langsung bayar sekarang, atau bisa diselesaikan sewa ataupun pembatalan bisa. Jadi kalau teman-teman sampai kita ngetik sampai sini, kalau teman-teman diselesaikan, ini nanti masuknya ke draft, atau mau tambahkan item atau kosongkan keranjang, ini bisa di sini. Jadi teman-teman kalau misalkan diselesaikan sewa, nah ini masuknya ke draft ya, jadi masuknya draft, jadi hanya catatan aja ya. Untuk catatan ini juga kita bisa dibuatkan struknya, teman-teman tinggal diklik cetak struk. Nah, ini udah langsung masuk struk, cuma catatan, cuma ini penyewaannya belum di konfirmasi.
Ya, jadi kalau ketika udah masukin penyewaan kita harus konfirmasi sewa dulu. Nah, ini konfirmasi sewa ini fungsinya untuk mengecek stoknya ada ataupun tidak. Kita klik konfirmasi sewa. Nah, ini udah masuk konfirmasi sewa, berarti tinggal menunggu pembayaran. Nah, ini progresnya udah ada, sewa telah konfirmasi, menunggu pembayaran. Menunggu pembayaran udah ada, tinggal masuk ke tambah pembayaran aja. Nah, ini udah ada totalnya, bisa DP, bisa full payment. Misalkan kita mau DP, misalkan DP-nya 30.000, metodenya tunai. Kalau metodenya transfer, teman-teman bisa masukin, misalkan ada kode referensi, ya kode transferannya bisa dimasukin. Misalkan kode transfer. Oke, catat pembayaran, diklik. Oke, nah udah beres bayar sebagian. Nanti statusnya siap diambil gitu ya, jadi statusnya siap diambil. Kalau ini udah booking berarti tinggal dicetak struk. Nah, ini struknya bisa langsung dikirim, tinggal diklik bagikan detail rental. Nah, ini udah langsung masuk ke WhatsApp untuk dikirim langsung ke customer. Udah langsung bisa, cuma ini baru bayar sebagian. Nah, kalau siap diambil, nanti kita coba ke penyewaan. Nah, yang tadi ada atas nama Dila, siap diambil. Misalkan ada pengambilan atas nama Dila, bisa di search aja Dila. Nah, ini udah ada customernya, tinggal diklik aksi, nanti langsung masuk ke halaman customernya, diklik proses pengambilan. Nah, ini karena dia belum bayar, nah ini ada peringatan untuk dilunaskan dulu. Jadi misalkan dia pelunasan dulu ketika pengambilan. Nah, ini ada sisa 36.600, metodenya misalkan tunai. Lalu catat pembayaran. Oke, berhasil. Nah, ini statusnya udah sewa, ada konfirmasi, pembayaran selesai, baru itemnya kita ambil. Nah, ketika pengambilan tanggal sekian diambil oleh nama yang bersangkutan. Di sini kondisinya bisa di checklist, baik, lumayan atau rusak. Atau misalkan ada kondisi misalkan bolong, ada yang bolong, ada yang rusak, bisa catatan, jadi supaya kita dan customer bisa sama-sama tahu. Misalkan baik, tinggal di proses pengambilan. Di sini juga ada catatan untuk identitasnya dicek, dokumentasi, dan informasi kontak. Lalu proses pengambilan sukses. Nah, udah sukses berarti barang bisa diambil. Kita juga bisa menyerahin struk. Nah, ini struknya udah lunas, tinggal dibagikan ke customer, bisa lewat WhatsApp ataupun bisa dicetak. Oke, nah nanti di sini statusnya udah berubah. Statusnya udah berubah jadi aktif. Nah, ini aktif berarti barangnya lagi di luar. Nanti kalau barangnya udah kembali, tinggal masuk ke menu sewa, diklik namanya, diklik aksi. Lalu kalau ada insiden ditambahin insiden, misalkan ya hilang atau rusak. Berarti tinggal diklik proses pengembalian. Klik proses pengembalian. Nah, ini barangnya disewa 2, pengembalian yang di jumlah pengembalian 2, kondisinya baik. Kalau ada catatan boleh tambahin catatan. Kalau nggak ada bisa langsung ke proses pengembalian, diklik sukses. Nah, ini berarti barangnya udah kembali semua, penyewaan udah selesai. Ya. Nanti di menu penyewaan otomatis statusnya selesai gitu. Nah, setiap penyewaan stoknya pun ketika di tanggal tersebut pasti mengurangi ya stoknya. Jadi nanti kalau misalkan yang booking, yang rental itu otomatis masuk ke sini. Gitu, jadi total stok yang booking berapa, yang rental berapa, yang ready stoknya ada berapa, nanti kelihatan di sini.
Nah, setelah yang sewa selesai, kita juga bisa meminta feedback ke teman-teman yang udah sewa. Jadi tinggal tambahkan aksi, kita masuk lagi ke halaman customer, lalu di bawahnya ada generate token feedback. Tinggal diklik, ada tokennya 7 hari, tutup. Nah, di sini ada link yang teman-teman bisa langsung bagiin ke WhatsApp gitu ya. Nanti tampilannya seperti ini ketika ditampilin ke WhatsApp. Tampilannya seperti ini, tampilan feedbacknya. Nah, nanti bisa customer bisa bagiin pengalaman WhatsApp, pengalaman sewanya di Google Maps, atau bisa juga ngerating sendiri. Ini langsung masuk ke aplikasi kita sebagai untuk perbaikan ke depannya. Nanti bisa diklik, ada bisa kirim foto juga, bisa diklik feedbacknya. Nah, lalu di sini yang feedback nanti dari customer kita bisa lihat di sini siapa yang udah nge-feedback, ratingnya kayak gimana, ulasannya kayak gimana, bisa dilihat di sini. Lalu di laporan kita bisa lihat laporan omset. Ini dari tanggal berapa ke tanggal berapa, terus transaksinya siapa aja, itemnya apa aja, ini bisa kelihatan di sini dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, tinggal dimasukin aja. Lalu ada laporan produk paling laku. Nih. Lalu ada laporan feedback pelanggan. Nah, ini bisa dilihat ratingnya. Lalu juga bisa melihat laporan keterlambatan pengembalian. Gitu. Oke, itu aja teman-teman untuk tutorialnya. Silahkan kalau memang ada yang mau ditanyakan, bisa langsung tanyakan di grup officialnya customer service Arcam.